Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui pada bulan suci Ramadan banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi ketahuilah, ujian-ujian tersebut bukan karena Allah benci si hamba, bukan Allah itu nggak suka dengan hamba-hambanya, tetapi Allah cinta terhadap hambanya. Dengan adanya ujian itu, maka Allah akan tingkatkan derajatnya di mata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, hari ini akan saya bacakan dari salah satu hadis mengenai bulan suci Ramadan yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, ya'ni fi Ramadan, wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabah. Yang mafhum hadisnya dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka setiap siang dan malam, yakni pada bulan suci Ramadan. Sesungguhnya bagi setiap muslim pada siang hari dan malam bulan pada Ramadan punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bazar dari kitab At-Tarhib. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu yang bertanya kepada saya mengenai seorang wanita ketika pada bulan suci Ramadan. Ustaz, saya mau bertanya, ketika seorang istri dia dihadapkan dengan bulan suci Ramadan, kalau saja laki-laki bisa meluangkan waktunya untuk ke masjid, kalau saja laki-laki itu bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, sedangkan seorang istri dia sudah sibuk untuk menyiapkan makanan, dia sudah sibuk untuk mengurus anak-anaknya, dia sudah sibuk untuk mengurusi suaminya, dan apa-apa yang ada di dalam rumah tangga pasti dan pasti yang pertama adalah dikerjakan oleh seorang istri. Bagaimana kami mendapatkan pahala untuk beribadah pada bulan suci Ramadan sedangkan kami disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan rumah? Jawabannya apa? Jawabannya adalah ketika seorang istri dia berkhidmat kepada suaminya, dia menyapu rumahnya, dia membersihkan kasurnya, dia mencuci pakaian suaminya, dia mengurusi anak-anaknya, dia membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk khidmat kepada seorang suami. Guru kami Syekhuna Al-Khairi mengatakan, satu saja pekerjaan yang dilakukan seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, yang pertama dia akan dihapuskan 1000 dosa, yang kedua dia akan dinaikkan 2000 derajat di surga, dan yang ketiga dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala asbab daripada dia berkhidmat kepada suaminya. Maka hadirin
yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira sebetulnya kepada seorang istri, kabar gembira terhadap seorang wanita. Karena kalau kita ketahui tidak ada ayat, tidak ada surat mengenai Arizal, tetapi adanya surat An-Nisa. Adanya surga di telapak kaki ibu, tidak ada surga di telapak kaki bapak. Kenapa demikian? Karena sakingnya dimuliakan seorang wanita, karena sakingnya dipandangi cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Maka banyak nanti kaum wanita yang mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui setiap wanita dia berbuat kebaikan, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala murni untuk dirinya. Tetapi ketika dia memiliki suami, dia berbuat dosa, dia melakukan keburukan-keburukan, si suamilah yang akan menanggung dosa tersebut. Maka hadirin sekalian, kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang wanita mudah untuk masuk surga. Karena apa? Karena ketika seorang wanita taat kepada Allah, dia belajar taat kepada suaminya, tidak membangkang suaminya, maka seorang wanita tersebut mendapatkan ganjaran seperti halnya ibadahnya para wali Allah. Ada yang mengatakan mendapat pahala seperti ibadahnya 70 wali Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahwasanya jangan selalu memikirkan nanti saya bagaimana, nanti saya ini susah untuk melakukan ibadah A, B, C sampai Z. Tetapi dengan adanya berkhidmat kepada suami, dengan adanya dia tersenyum kepada suami, dengan adanya dia bertutur kata yang baik terhadap keluarganya, maka ini akan menjadi ladang-ladang pahala ibadah untuk seorang istri. Maka bergembiralah kepada seorang istri, seorang wanita, karena dengan pandangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rahmat yang besar bagi seorang wanita, bagi seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada tetapinya. Setiap wanita yang tidak taat kepada suaminya, satu saja dia membangkang apa yang disampaikan oleh suaminya, maka akan menghapuskan pahala-pahala ibadah sunnahnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dia selalu membangkang apa yang suaminya katakan dalam hal-hal kebaikan, maka nanti Allah giring kepada keburukan-keburukan. Tetapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, cara Allah seperti itu bukan berarti Allah benci terhadap seorang wanita tersebut. Cara Allah seperti itu adalah bagaimana menyadarkan wanita tersebut agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil garis besar di sini bahwasanya Allah akan memandang cinta kepada siapapun, garis besar yaitu kepada seorang wanita di bulan suci Ramadan, dan banyak berbuat baik agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya dan ridho kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang istri. Tapi saya ulangi kembali bahwasanya seorang istri akan mudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wanita adalah perhiasannya dunia. Wanita adalah pandangan cinta dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Pesan singkat ini mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita semua. Bukan hanya seorang wanita, bukan hanya seorang laki-laki, tapi seluruh hamba Allah. Seluruh hamba Allah, apapun dia, siapapun latar belakangnya, yuk mari kita memperbanyak amal ibadah dan jangan berkecil hati terhadap apa yang kita alami, dan jangan berkecil hati dengan kondisi kita, karena sekecil apapun kebaikan yang kita tuai
akan Allah Subhanahu wa taala pandang dengan pahala-pahala kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.